Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Setiawan dengan NIM 17096624028. Saya berasal dari Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas dengan cara menguji menggunakan metode uji Bartlett. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu apa sih uji homogenitas itu. Nah, uji homogenitas itu adalah suatu metode dalam statistika yang digunakan untuk mengukur apakah dua atau lebih kelompok data memiliki varian atau keragaman yang sama. Jadi dalam konteks ini, homogen ini berarti varian antar kelompoknya itu seragam atau setara. Nah, sedangkan kalau tidak sama, maka disebut itu tidak homogen. Nah, di sini kita sudah mempunyai soal dan saya juga sudah membuatkan tabelnya. Di sini ada soalnya. Sebuah penelitian ingin membandingkan hasil belajar siswa dari 4 metode pengajaran yang berbeda-beda. Ada metode A, B, C, dan D. Nah, masing-masing metode ini diterapkan kepada 7 siswa. Lalu ujilah apakah varian hasil belajar dari keempat kelompok tersebut homogen dengan tingkat signifikasi alfanya 0,05. Nah, di sini sudah ada tabelnya yang berisi metode A, metode B, C, dan D. Nah, masing-masing ini memiliki 7 sampel karena diterapkan pada 7 siswa. Metode A itu ada 68, 72, 75, 78, 80, 82, dan 85. Begitupun dengan seterusnya metode B, C, dan D. Ini sama, ada 7 sampel juga. Nah, setelah kita memiliki data dari tabel ini, maka apa sih langkah selanjutnya yang harus kita lakukan? Nah, selanjutnya itu kita harus menghitung variannya atau S kuadrat dari setiap kelompok. Nah, tapi sebelum itu, karena rumus varian atau S kuadratnya ini adalah kita harus mencari nilai sigma X dan juga sigma X kuadrat, maka kita harus mencari sigma X dan sigma X kuadratnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, gimana caranya? Nah, jadi tabel yang kita punya tadi nih, metode A, kemudian metode B, metode C, dan D, itu kita sebutnya dengan X. Lalu kita harus mencari X kuadratnya. Nah, gimana cara mencari X kuadratnya? Nah, kita ambil contoh sampel yang pertama nih, ada 68. Nah, 68, maka X kuadratnya itu adalah 4624. Kenapa? Karena 4624 adalah hasil dari 68 yang dikuadratkan, teman-teman. Nah, begitupun juga dengan 72 kuadrat, maka hasilnya itu 5184. Nah, jadi semua yang ada di metode A, B, C, D yang X-nya kita harus kuadratkan untuk menemukan hasil dari X kuadrat. Nah, setelah kita mengkuadratkan itu dan menemukan hasil dari X kuadrat dari tiap-tiap metode, kita jumlahkan di setiap tabelnya untuk menemukan sigma X dan juga sigma X kuadrat. Nah, contohnya di sini dari metode A, kita jumlahkan dan menemukan sigma X itu hasilnya 540 dan sigma X dan X kuadratnya kita jumlahkan, lalu kita menemukan hasil sigma X kuadrat yaitu 41.866. Nah, lalu kita lakukan cara yang sama kepada metode B, C, dan D. Nah, ketika kita sudah menemukan sigma X dan sigma X2 atau sigma X kuadrat, maka kita bisa langsung menghitung variannya menggunakan rumus di sini, yang rumusnya itu X kuadrat sama dengan N sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan, lalu dibagi N dikali N-1. Nah, langsung saja kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Nah, kita ambil contoh yang metode A nih, teman-teman, yang atas. Seperti yang tadi saya bilang, rumusnya. Lalu kita bisa masukkan
hasil temuan kita sigma X dan sigma X kuadratnya, kemudian kita cari hasilnya. Seperti di sini misalnya X kuadrat sama dengan N-nya itu 7. Kenapa 7? Karena sampelnya ini diberikan kepada 7 siswa, jadi kita menggunakan 7. Dan sigma X kuadrat di sini seperti yang kita tahu nih, sigma X kuadrat dari metode A itu adalah 41.866. Nah, di sini jadi kita gunakan 41.866 dan sigma X-nya itu 540. Lalu kita kuadratkan dan dibagi 7 dikali 7 min 1. Jadi kita ketemu hasilnya adalah 293.062 dikurang 291.600 dibagi 42, dan ketemu lagi hasilnya itu 1462 dibagi 42. Nah, kita ketemu hasil akhirnya itu 34,81. Nah, ini kan yang dilakukan ke metode A. Lalu metode B dan C nya itu dan seterusnya apakah sama? Nah, benar banget. Metode seterusnya kita menggunakan cara yang sama, menggunakan rumus yang ini teman-teman. Jadi metode A, B, C, D itu cara menghitung variansi ini menggunakan cara yang sama, dan saya sudah menghitungnya dan ketemulah hasilnya. Metode B itu 36,90, metode C itu 107,24, dan metode D 266,67. Nah, setelah kita mendapatkan varian, lalu apa sih langkah selanjutnya nih? Nah, langkah selanjutnya itu kita bisa menyusun data dan menyusun data ke dalam tabel, dan juga menghitung varian gabungan dan nilai B-nya nih, teman-teman. Nah, di sini sebelum kita menghitung nilai varian gabungan dan juga nilai B, di sini kan di atas ada tabel nih. Tabel ini maksudnya apa sih? Jadi kita kan sudah memiliki data yang kita sudah miliki adalah DB-nya dan juga varian. Nah, DB itu apa sih? DB itu adalah deretan bebas. Nah, itu gimana cara dapetinnya? Itu adalah sampel dikurangi 1. Seperti yang kita tahu, sampelnya itu adalah 7, jadi dikurangi 1 itu 6. Jadi di sini semuanya itu DB-nya itu 6. Lalu variansnya ini atau S kuadratnya kita dapatkan dari yang tadi kita hitung nih, teman-teman, nih yang di sini. Nah, ketika kita sudah mempunyai dua ini, lalu kita bisa mencari hasil-hasil dari DB dikali S kuadrat, kemudian log S kuadrat, dan DB dikali log S kuadrat. Nah, yang pertama kita mencari DB dikali S kuadrat. Nah, ini gimana caranya? Gampang nih, teman-teman. Caranya itu tinggal DB dikali S kuadrat, dimana 6 di sini yang kita menggunakan metode A dulu ya. 6 dikali 34,81, maka DB dikali S kuadratnya itu ketemu hasilnya 208,86. Begitupun metode B, 6 dikali 36,90, maka DB dikali S kuadratnya itu adalah 221,40. Begitupun metode C, metode D. Nah, ketika kita sudah seperti biasa ya, teman-teman, ketika kita sudah selesai menghitungnya, maka langkah selanjutnya itu kita harus menjumlahkannya tuh. Jadi di sini DB-nya itu adalah 24, variansnya 445,62, dan DB dikali S kuadratnya itu adalah 2673,72. Nah, selanjutnya kita mencari log dari S kuadratnya. Nah, kalau ini kita bisa menggunakan kalkulator, dimana kita misalnya contoh di metode A. Di sini variansnya 34,81. Jadi kita tinggal cari saja log dari 34,81, maka hasilnya adalah 1,54. Kemudian log dari 36,90 adalah 1,57, dan log dari 107,24 adalah 2,3. Nah, ini maaf ya teman-teman, salah penginputan angka.
harusnya 2,03. Nah, begitu pun seterusnya. Lalu kita jumlahkan log S kuadratnya jadi 7,57. Nah, kemudian di tabel yang terakhir ini apa sih ini? DB dikali log S kuadrat. Nah, berarti itu cara mencarinya tinggal kita gunakan tabel DB dan tabel log S kuadratnya kita kalikan. Nah, di sini kan DB-nya itu 6. Kemudian log S kuadratnya ini 1,54 yang di metode A ya, teman-teman. Nah, lalu kita kalikan aja nih 6 dikali 1,54. Nah, ketemulah hasilnya 9,24. Kemudian yang metode B 6 dikali 1,57, jadi hasilnya 9,42. Nah, begitu terus sampai metode B, lalu kita jumlahkan dan ketemulah 45,42. Nah, setelah kita menghitung dari menyusun data ke dalam tabel ini, selanjutnya barulah kita menghitung varian gabungannya. Di sini rumus varian gabungannya itu S kuadrat gabungan sama dengan sigma dB dikali S kuadrat dibagi sigma dB. Nah, seperti yang sudah kita cari barusan, sigma dB dikali S kuadrat itu adalah 2673,72 nih di sini ya, teman-teman. Dan sigma dB-nya itu adalah total dari dB-nya 24. Jadi 2673,72 dibagi 24 dan kita menemukan hasilnya itu 1111,41. Nah, setelah kita menemukan S kuadrat gabungannya, lalu kita akan mengelognya gitu. Jadi log S kuadrat gabungan. Jadi kita temukan itu log S kuadrat gabungan log 111,41, maka hasilnya adalah 2,047. Nah, setelah kita menemukan log dari S kuadrat gabungan, kita bisa mencari nilai B atau menghitung nilai B. Rumusnya itu sigma dB dikali log dari S kuadrat gabungan. Nah, itu kan tadi kita udah cari tuh log dari S kuadrat gabungan dan sigma dB-nya udah ada di sini. Jadi tinggal kita taruh aja 24 dikali log 111,41 seperti yang udah kita hitung barusan. Jadi 24 dikali 2,047 sama dengan hasilnya 49,13. Nah, ini kita udah menemukan nilai B nya nih, teman-teman. Selanjutnya apa sih yang harus kita selesaikan? Nah, selanjutnya itu kita harus menghitung nilai C kuadrat dan juga menentukan C kuadrat yang ada di tabel. Nah, di sini rumus menghitung C kuadratnya ini ada ln 10, kemudian B dikurang dB dikali sigma dB dikali log S kuadrat. Nah, di sini kan kita udah ketemu nih nilai B-nya sama sigma dB dikali log S kuadrat. Nah, jadi kita tinggal masukin aja nih angka yang barusan kita cari nih. Ini nilai B-nya, kemudian sigma dB kali log S kuadratnya yang ini, teman-teman. Nah, kemudian ln 10-nya ini kita bisa cari di kalkulator dan ketemu hasilnya itu 2,3026 dan B-nya ini seperti yang tadi sudah saya bilang 49,13 dan sigma dB dikali log S kuadratnya adalah 45,42, maka kita bisa temukan hasilnya itu 2,3026 dikali 3,71 dan kita menemukan hasilnya yaitu 8,54. Nah, kita sudah menghitung C kuadratnya nih. Lalu selanjutnya kita menentukan C kuadrat yang ada di tabel nih dengan signifikasi alfanya itu 0,5 dan dB-nya atau derajat kebebasannya itu jumlah kelompok dikurangi 1. Seperti yang kita tahu, kelompoknya itu kan ada metode A, B, C, dan D, itu berarti 4 ya. Kita kurangi 1 berarti 3. Nah, berarti cara mencarinya itu adalah
Nah, kita lihat nih yang paling atas, kita cari yang angkanya itu 0,05 dulu teman-teman. Nah, di sini udah ketemu nih 0,05. Lalu instruksi kedua itu DB-nya ini jumlah kelompok dikurangi 1, berarti kan 3 nih, 4 dikurangi 1. Nah, di sini 0,05, lalu kita cari DB-nya ini nah di angka yang ketiga. Nah, ini berarti kita tinggal cari aja lurusan dari 3 dan juga 0,5 dan ketemulah hasilnya 7,815 nih teman-teman. Jadi berdasarkan tabel C kuadratnya, nilai untuk DB3 dan alfa 0,05 itu adalah 7,815. Nah, setelah kita menghitung nilai C kuadrat dan juga menentukan C kuadrat tabel, kita harus ngapain lagi nih teman-teman? Nah, selanjutnya kita harus membandingkan dan juga menarik kesimpulan. Dimana di sini kriteria uji kesimpulannya itu jika C kuadrat hitungnya lebih besar daripada C kuadrat tabel, maka variannya tidak homogen. Dan sebaliknya, jika C kuadrat hitungnya lebih kecil daripada tabel, maka variannya homogen, teman-teman. Nah, di sini kan kita udah ketemu nih. C kuadrat hitungnya itu 8,54 dan C kuadrat tabelnya ini 7,815. Lalu kita bisa bandingin ini, C kuadrat hitung itu ternyata lebih besar daripada C kuadrat dari tabel. Nah, jadi kesimpulannya karena nilai C kuadrat hitungnya itu lebih besar daripada C kuadrat tabel, maka kita dapat simpulkan bahwa varians yang dari keempat metode pengajaran tersebut tidak homogen. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.